Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 2 Tawaris 1 ayat yang ke-7 sampai 10. 2 Tawaris 1 ayat 7 sampai 10. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janji-Mu kepada Daud ayahku, sebab Engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini?" Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 2 Tawaris 1 ayat 10. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini? Judul renungan kita hari ini adalah Hikmat Melenyapkan Kekhawatiran, ditulis oleh Brenda Bradford. Sahabat suara kasih, seorang ibu bisa saja merasa khawatir dengan keselamatan anak-anaknya di sekolah, atau mulai bertanya-tanya bagaimana caranya mengerjakan pekerjaan dapur, saat kita harus mengerjakan pekerjaan penting lainnya. Anak kita yang duduk di bangku kuliah, mungkin juga sedang berjuang dengan perubahan saat ini, penasaran dengan apa yang akan terjadi nanti. Banyak juga dari kita yang sakit hati karena kekacauan yang terjadi di tengah bangsa kita, berharap perdamaian akan terjadi. Setiap ibu punya daftar doa untuk mencari bantuan dan perlindungan atas anak-anak dan orang-orang yang mereka kenal. Saat berdoa, seorang ibu pasti akan meminta supaya Tuhan mengabulkan doanya. Ya, itu adalah hal yang sangat baik. Seperti saat kita membaca doa Raja Salomo, yang disampaikan kepada Tuhan dengan rendah hati. Setelah menggantikan ayahnya Daud, Salomo tahu bahwa dia membutuhkan hikmat, jauh melebihi hikmat manusia, untuk bisa memimpin bangsa Israel. Lalu Tuhan pun mengaruniakan hikmat yang diminta Raja Salomo. Bagaimana kita memiliki hikmat seperti Salomo? Berkali-kali Tuhan mengingatkan kita,
bahwa kita bisa memperoleh hikmat dengan iman. Dalam 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Walaupun bagi kita yang merasa kondisi saat ini begitu sulit, tetapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kita bisa mempercayakan Tuhan untuk memimpin kita dalam melakukan tanggung jawab kita kepada orang lain. Sahabat Suara Kasih, mari kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya dengan segenap hati kita, dan jangan menyandarkan hati kita pada pengertian kita sendiri. Marilah kita renungkan, apapun yang kita lakukan saat ini, entah sebagai guru, karyawan, atau pemimpin, andalkanlah hikmat dari Tuhan, karena Tuhan sendirilah yang akan memperluas kapasitas kita untuk melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa.
Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.